Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati narasumber pada kesempatan ini yaitu Ibu Dr. Fitri Indah Setiawati MSc. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah haji yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara bimbingan manasik haji online yang dilaksanakan oleh bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pada kesempatan ini adalah seri ataupun putaran yang kelima, di mana pada kesempatan ini yang kita akan bicarakan tentang kebijakan kesehatan haji, yang tentu dalam pertemuan beberapa waktu kemarin sudah banyak yang bertanya tentang itu. Tapi kemarin memang kami himbau yang sampai detail, nanti insya Allah pada kesempatan ini akan dijelaskan oleh narasumber yaitu Dr. Fitri. Harapan kami Bapak Ibu semua jamaah haji selalu sehat dan bahagia. Bahasa saya sering itu. Karena haji itu harapannya sebagaimana yang telah ditekankan oleh pemerintah Arab Saudi itu dilaksanakan dengan sehat dan bahagia. Maka orang yang sakit yang menjadi mungkin apa beban ataupun sesuatu yang akan menjadi tanggungan orang lain itu diharapkan tidak ada. Sehingga harapannya haji itu ya dilaksanakan seperti umroh, gitu kan, senang dan bahagianya. Maka pada kesempatan ini agar Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia, maka pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber. Ya, sekali lagi kami kenalkan, ya, Dr. Fitri Indah Setiawati MSc. Beliau adalah kasih standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, selamat siang Ibu Dr. Fitri. Selamat siang Pak Bagaimana Rosadi. kabarnya? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Oh, sehat luar biasa. Harapannya auranya sehat dan bahagia itu bisa bersama semangat dengan jamaah haji. Oke, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang kesehatan haji. Karena standar yang paling ini apa istitoah ini yang berat di kesehatan. Kalau istitoah bicara biaya, insya Allah jamaah haji itu sudah siap. Oke. Tapi kesehatan ini apalagi ya di usia yang lanjut itu tentu fluktuatif, perkembangan kesehatan itu sangat dinamis. Sekarang sehat, berapa hari lagi agak down, itu hal yang biasa. Maka bagaimana nanti mensikapi dalam berperilaku agar selalu sehat, kita akan nanti bincang-bincang Dokter Fitri. Tapi sebelumnya biar dalam diskusi bincang-bincang di kali ini agar bisa berjalan dengan baik, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dokter Fitri. Ini putaran yang kelima, yang sebelumnya sudah banyak bertanya tentang masalah kesehatan ini. Yang sering banyak pertanyaan itu begini, Pak, kapan pemeriksaan kesehatan itu dimulai? Nah, ini kan. Nah, maka penjelasan dari yang berkompeten insya Allah pada hari ini bisa terjelaskan, gitu, terjawab dengan baik di mana saja proses kesehatan itu. Bagaimana dok ini? Nah, ini jamaah sering bertanya, Pak, mulai kapan, terus di mana? Ah, ini monggo bisa dijelaskan terkait dengan proses pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji di awal-awal ini.
Ya, baik. Terima kasih, Mbak Basori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat, Bapak Ibu calon jemaah haji yang ada di wilayah DIY. Senang sekali pada hari ini, tanggal 17 Oktober, kita dari Dinas Kesehatan DIY diundang dan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu calon jemaah haji. Kemudian terkait yang tadi disampaikan Pak Basori, ini kami sampaikan mengapa kemudian kesehatan ini sangat penting, karena memang untuk ibadah haji ini sebagian besar adalah ibadah fisik. Nah, Bapak Ibu bisa mersani di layar di belakang ini bagaimana suasana di Arab Saudi yang di sana Bapak Ibu lihat berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan suhu antara kita di Indonesia dengan di Arab Saudi, yang meskipun beberapa hari ini cukup panas cuacanya ya, Pak Bazari. Iya. Nah, Iya. kemudian terkait dengan pemeriksaan. Terkait dengan pemeriksaan mulainya kapan? Sebenarnya Bapak Ibu bisa memulai dari program cek kesehatan gratis, Pak Basari. Ada program cek kesehatan gratis. Itu biasanya kapan dimulai? Itu biasanya pada saat ulang tahun. Jadi sebagai hadiah ulang tahun. Ulang Ngata. tahun dari JBS. Dari YBS. Wow. Ya, dilaksanakan di puskesmas. Atau kemudian kalau khusus terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, penentuan istitoah, itu sebenarnya dari Pusat Kesehatan Haji sudah bisa dimulai di bulan Oktober ini. Bulan Oktober ini. C. Oke. Dari 5 kabupaten kota di wilayah DIY, satu kabupaten sudah mulai melaksanakan pemeriksaan, yakni di Kabupaten Sleman. Kemudian yang 4 lainnya menikol masih menunggu untuk diberikannya akun Sisko Hadkes dari Kementerian Kesehatan, yang sampai saat ini teman-teman di puskesmas maupun di rumah sakit itu belum mendapatkan akun Sisko Hadkes. Nah, J. posisi jamaah itu sekarang apa pasif menunggu misalkan diberi kabar dari apa puskesmas atau gimana atau kita ke puskesmas Dok? Gitu. J, monggo. Karena untuk pemeriksaan kesehatan jamaah haji ini, Bapak Ibu boleh datang dulu di puskesmas, kemudian cek kesehatan, misalnya kontrol dan sebagainya, monggo boleh. Tetapi untuk yang khusus terkait dengan pemeriksaan kesehatan haji, baru Kabupaten Sleman yang melaksanakan. Untuk selanjutnya, nanti dalam waktu dekat, 4 kabupaten Kabupaten kota akan lain menyusul. segera menyusul. Kalaupun jamaah misalkan dalam arti mungkin sedikit pasif ya menunggu tentu nanti juga akan dikabari ya oleh Iya, betul. dari C, puskesmas C. untuk melakukan cek awal gitu ya Betul. cek awal Iya, di puskesmas masing-masing. betul. Oke. Nanti untuk pelaksanaan pemeriksaan, Bapak Ibu perlu menyiapkan yang pertama KTP, kemudian yang kedua kartu kepesertaan BPJS. Tuh. Kalaupun nanti Bapak Ibu belum memiliki kartu kepesertaan BPJS, nanti petugas dari puskesmas akan mengedukasi Nah, bagaimana ini gitu ya. kemudian cara mengaktifkan dari kartu BPJS Meniko. Oke. Kemudian sekarang ada yang baru Pak, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti untuk hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji yang dituangkan di dalam Sisko Hadkes Meniko akan dibridgingkan, akan disambungkan dengan aplikasinya BPJS. Oh iya ya kemarin Jadi, masukan itu J, kan. Oh, dan jadi nanti ketika Bapak Ibu ada riwayat penyakit, menikah dokter pemeriksanya bisa bisa melihat gitu. melihat, bisa terinfo, oh ya ini Bapak Ibu misalnya hipertensi, kemudian mengkonsumsi obat-obatan hipertensi, nah nanti itu bisa terlihat. Nah, dari Kementerian Kesehatan, menikah sedang terus berproses, insya Allah nanti tidak lama lagi kita bisa menggunakan Cisco Hadkes yang
terbridging dengan aplikasinya BPJS. Nah, lajeng yang selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah hadir di puskesmas, nanti akan dilakukan pemeriksaan medis dasar. Dasar. J. Kemudian dilanjutkan di rumah sakit maupun laboratorium untuk pemeriksaan penunjang wajib. Penunjang wajib. Wajib. Yang dasar kemudian penunjang Penunjang wajib. wajib. Nah, itu semua jamaah haji ya? Semua jamaah haji menikah harus dilakukan pemeriksaan medis dasar dan penunjang wajib. Nah, kemudian ketika pada saat pemeriksaan medis dasar ada indikasi-indikasi penyakit yang perlu rujukan ke rumah sakit, menikah dilakukan pemeriksaan medis lanjutan. Nah, kemudian apabila dari pemeriksaan medis lanjutan dibutuhkan pemeriksaan lab, menikah disebut pemeriksaan penunjang lanjutan. Tetapi tidak semua jamaah haji, hanya yang ada indikasi penyakit-penyakit tertentu yang dirujuk ke rumah sakit. Kalau yang semuanya penunjang medis, semuanya ya? Semuanya medis dasar medis dasar dan penunjang yang wajib. Penunjang wajib. D. Itu tempatnya apa cukup di kecamatan, di puskesmas, apa langsung di rumah sakit kabupaten masing-masing itu? Di puskesmas dulu untuk pemeriksaan medis dasar. Kemudian nanti untuk pemeriksaan penunjang itu bisa di laboratorium atau di rumah sakit yang sudah ditentukan oleh masing-masing kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten. Di masing-masing kabupaten nanti sudah diarahkan ya ditunjuk di mana ini ya. Untuk penunjang wajibnya itu ya. Sudah. Yang apa? Yang penunjang dasar dan penunjang wajibnya itu yang secara garis bedanya itu apa? Mungkin jamaah mungkin juga biar tahu itu kan. Ya, C. Baik. Untuk pemeriksaan medis dasar sebagai gambaran Pak Basori, nanti Bapak Ibu ketika di puskesmas meniko akan mendapatkan beberapa pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan medis dasar. Meniko di puskesmas Ya, nih. Nah, pemeriksaan medis dasar meniko hitoto. Artinya dari kepala sampai kaki itu dilakukan pemeriksaan semua. Kemudian sebelumnya pasti dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Misalnya tensinya, kemudian nadi, kemudian dari suhunya, seperti itu. Kemudian nanti dilihat juga Pak Basori, postur tubuh dan keseimbangan berjalan. Nah, ini juga bisa ketika masuk ruang periksa dokter. Nah, ini cara berjalannya bagaimana? Posturnya bagaimana? Ada patah tulang maupun mboten seperti itu. Nah, kemudian nanti akan dilakukan wawancara atau anamnesis. Anamnesisnya apa saja? Terkait dengan keluhan saat ini. Mbok pilih pada saat pemeriksaan jamaah ada keluhan seperti itu. Kemudian ditanya apakah sebelumnya ada riwayat penyakit? Misalnya pernah tidak hipertensi atau diabetes, mengkonsumsi obat hipertensi mboten, obat diabetes mboten, seperti itu. Itu yang dasar ya. Yang dasar. Kalau yang tadi penunjang apa? Lanjut tadi? Yang medis lanjutan, medis lanjut itu nanti dari serangkaian pemeriksaan medis dasar, kemudian ada pemeriksaan jiwa sederhana, pemeriksaan kognitif, pemeriksaan mental, pemeriksaan kemandirian, itu nanti kita lihat kalau memang ada indikasi untuk dirujuk, maka dirujuk untuk pemeriksaan medis lanjutan. Itu di kabupaten atau di lab yang ditunjuk itu ya? Ya. Habis dari itu masuk dalam apa kategori pemeriksaan awal atau berapa kali itu jamaah haji itu dari awal ini sampai nanti berangkat berapa kali diperiksa? Jadi untuk jamaah haji yang misalnya pada pemeriksaan, misalnya bulan Oktober di Sleman, menikah sudah pemeriksaan. Itu ditemukan hipertensi, jadi tekanan darah tinggi, kemudian tensinya eh,
misalnya kan kalau normal 120/80. Nah, nanti misalnya 140/90 atau eh, sampai ke 160 atau bawahnya 100 itu dilakukan evaluasi setiap bulan. Oke. Evaluasi setiap bulan hingga H-7 masa berakhir pelunasan BP. Nah, ini saya juga bertanya ini ke Pak Basori. Ya. Sudah ada info dari untuk pelunasan BP-nya? Informasi yang terakhir ini, insya Allah nanti pelunasan itu di pertengahan bulan November. Yang kemarin pertengahan Oktober, tapi belum ternyata dari pemerintah dan DPR belum melakukan koordinasi untuk penentuan BPIA. Tentu akan diundur. Yang kemarin informasi terakhir di pertengahan bulan November itu. Ya, Nggih, ini terkait dengan tadi. Misalkan kan ada yang berproses diulangi ketika ada masalah, tapi yang sudah lancar sehat sampai terakhir itu nanti itu sudah dinyatakan istiqoah gitu ya. bisa. Kalau sudah tidak ada dari hasil pemeriksaan, kemudian tidak ada apa namanya penyakit-penyakit yang itu menyebabkan tidak istiqoah. Jadi benar-benar kondisinya sehat, bisa kemudian ditetapkan istiqoah. Istiqoah. Ya, tapi kemudian ada surat pernyataan ya Pak Bosuri. Ya. Surat pernyataan untuk ketika istitoah itu tetap menjaga pola makan, aktivitas fisik, kesehatan supaya tetap Iya. istitoah. Makanya tadi saya sebut, misalkan kan saya sampaikan, ketika dinyatakan istiqoah sekarang, kemudian ada beberapa hari dengan pola kegiatan, makan dan kemudian yang tidak mungkin tidak yang baik, akhirnya juga mungkin bisa drop. Lah itu istiqoahnya diperbarui gitu ya. J. Nah, seperti itu. eh Ya mestinya kalau sudah tanda tangan surat komitmen itu Komitmen juga untuk jamaah jaga haji itu ya. C harapannya bisa menjaga kesehatannya. Nah, kemudian yang menarik seperti ini Pak Basori. Ketika kemudian sudah istitoah, misalnya kemudian H-7 sudah mau diembarkasi, biasanya jamaah malah banyak kegiatan. Ya, ya, Akhirnya ini. kemudian istirahatnya berkurang. Nah, istirahatnya berkurang nanti rentan untuk terkena infeksi. Nah, malah pada saat berangkat misalnya terkena konjungtivitis, infeksi mata. Nah, ini malah menjadi ditunda. Artinya di sini diminta harapannya jamaah benar-benar nanti di menjelang keberangkatan itu jangan sampai kecapean supaya staminanya tetap bagus, jangan sampai sudah mau hari H ternyata malah kena konjungtivitis atau infeksi yang lainnya. Nah, mereka malah beresiko. Gitu. Jadi saya ulangi lagi mungkin dok. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan dasar, kemudian ada lanjutan, sudah oke, ya sehat, nah, itu nanti sampai sudah dinyatakan istiqoah kan baru melunasi. Kemudian berangkat. Nanti ada pemeriksaan lagi di embarkasi itu ya, Iya, yang terakhir itu C, ya, terakhir. pemeriksaan C embarkasi. Nah, mudah-mudahan Pak Basori ini nanti dengan kerjasama dari Bapak Ibu calon jamaah, nanti 100% jamaah kita yang sudah sampai embarkasi ini jangan sampai ada yang, Kembali lagi, ya, nah itu ya, C, terutama doanya seperti itu. mudah-mudahan ya Jadi, sesuai dengan kriteria yang C, yang C, sudah ada kan gitu kan. Oke, ya, oke. Jadi kalau bicara istiqoah mungkin jamaah juga mengatakan jamaah istiqoah itu ada berapa tingkatan istiqoah murni, ada pendampingan dengan alat sementara dan gimana ini dok terkait J. dengan istiqoah ini? Ya, baik. Istitoah, kalau yang istitoah ini di pemeriksaan kesehatan yang ada kondisi kemudian perlu dilakukan pemantauan dan juga harapannya nanti setelah pemantauan itu bisa istitoah nih. Ada beberapa hal misalnya yang pertama ini anemia dengan hemoglobin 8,5 ini tidak memenuhi syarat istitoah sementara. Jadi kan Sementara. istiqoah murni, ada C. pendampingan, Ya. istiqoah sementara tidak istiqoah C. sementara dan sama sekali tidak Tidak istiqoah istitoah. itu kan. C. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu periksa di puskesmas dan mungkin dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini ada beberapa kondisi yang itu menyebabkan
tidak istitoah Sementara. sementara. Artinya ketika kemudian dilakukan manajemen terapi, Bapak Ibu juga menjaga eh, pola makan, berobat rutin, ini insya Allah diperiksa lagi, kemudian bisa istitoah. Antara lain yang pertama, anemia dengan kadar hemoglobin kurang dari 8,5. Nah, ini beberapa kali kita sering menjumpai ketika sudah sampai embarkasi. Termasuk A1C juga jadi. Iya, C. Yang pertama, meniko anemia, HB-nya kurang dari 8,5. Kemudian menderita penyakit tuberkulosis dengan BTA positif. Kalau yang pertama, anemia HB 8,5 kita temukan saat pemeriksaan di puskesmas. Ini tentu kita lakukan terapi nih, suplementasi zat besi supaya kemudian hemoglobinnya naik. Naik. Kemudian untuk yang kedua, tuberkulosis dengan BTA positif. Pasti ini kalau sudah ketemu BTA positif akan dilakukan pengobatan. Harapannya setelah pengobatan selesai bisa konversi BTA-nya menjadi negatif dan bisa menjadi Istitoah. istitoah. Kemudian yang ketiga, Pak Basri, diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan HbA1c-nya itu lebih dari 10%. Menikah juga diberikan obat-obatan, terapi, dievaluasi lagi 1 bulan. Kalau sudah kurang dari 10, nah berarti sudah menjadi istitoah. Kemudian yang ketiga, HbA1c-nya menikah lebih dari 8, tetapi ada komorbid yang berat. Artinya ada, kalau tadi HbA1c-nya kan lebih dari 10. Nah, ini kok lebih dari 8, tapi ada penyakit penyerta. Penyerta. Misalnya ada luka, luka namanya luka di kaki, namanya gangren. Ya. Nah, kemudian juga ada hipertensi yang stadium 3, yang tekanan darahnya tinggi. Tadi itu juga meskipun HbA1c-nya lebih dari 8, tapi ada ini tetap nanti diberikan pengobatan gagal ginjal stadium 3 dan infak miokard itu diterapi, nanti dievaluasi lagi 1 bulan. Oke. Jadi kalau bicara tadi istitoah kan ada 4 ya. Pertama yang Oke, benar murni istitoah iya, siap berangkat. Yang betul. kedua istitoah dengan pendamping nanti bisa jelaskan. Yang ketiga tadi yang sementara. Istitoah sementara yang Sementara disebutkan itu dan nanti yang terakhir memang tidak tidak istitoah. istiqomah. Yang gagal C, ginjal, jantung dan sebagainya itu. iya, Mungkin yang kedua dok. Yang kedua terkait dengan ini apa istitoah dengan pendamping. C. Itu apa aja ya? Istitoah dengan pendamping, minimal ada pendamping obat dan juga pendamping orang. Dan Nah, alat. Iya, alat. orang, alat dan obat gitu. C. Nah, kemudian untuk pendamping orang minimal tetap ada ketentuannya. Jadi pendamping orang itu nanti bisa berangkat, kita lihat dari indeks Bertel, indeks kemandiriannya. Itu lebih dari 60 poinnya. Oh, gitu Nah, ya. kalau yang kemarin Pak Basuri kan kalau itu ada yang misalnya gimana Pak itu yang di video itu ya. Jalannya Nah, keroyokan itu kan. nah itu nanti dilihat indeks battle-nya lebih dari 60 betul. Kalau kurang dari 60 pun dengan pendampingan orang tidak bisa. Jadi syaratnya lebih dari 60 kalau bisa berangkat dengan Ya, pendampingan. mudah-mudahan nanti teman-teman di kesehatan ketika input C. datanya itu ya valid itu. Ya, Oh, insya nggak Allah. sanggup. C. Nah, itu. C. Tuh. Tuh. Kemudian yang dengan ada obat itu, yang obat ini C. maksudnya obat yang apa rutin ya? Obat rutin. Obat rutin. Betul. Kalau tidak minum obat itu nanti bisa apa ya semacam Tidak turun gitu. terkontrol. Nanti Iya, turun itu ya. C. Nah Makanya itu itu harus dibawa terus ya obatnya itu nanti C. C. sebagai pendamping. Iya, nah itu PR juga Pak Basore. Artinya kemarin kita menitipkan kepada Bapak Ibu TKH dan juga Ketua Rombongan untuk mengingatkan atau meremendes jamaah dengan pendampingan obat. Jangan sampai ketika di Indonesia ini terkontrol, tetapi begitu di Arab Saudi malah lupa untuk rutin mengkonsumsi obat-obatannya. Itu Dan C. itu yang dengan obat. Kalau dengan alat, Nah, nah itu dengan alat, nah itu termasuk kursi roda, itu, ya, krem, C. dan sebagainya itu ya. Nanti kita lihat yang bertelnya. Oh, betelnya itu Iya, apa tetap itu ya? tetap kita perhatikan di sana, Pak Basori, karena bagaimanapun juga antara misalnya
kemandiriannya skornya tinggi dengan yang rendah, tetap nanti untuk optimalisasi pelaksanaan ibadah hajinya juga nanti berpengaruh juga. Benar juga Oke. gitu ya. Jadi yang sudah istitoah murni memang benar sehat dan harapannya seperti itu nanti Bapak Ibu. Kemudian kalaupun dengan pendamping ya mudah-mudahan ya tetap kondisi di atas apa 60 ya Ya, harus di indeks atas vitalnya 60 di atas itu. 60 untuk kemandiriannya. Dan kemudian nanti yang ini juga ada beberapa yang ketika nanti tidak istitoah sementara. Ini biasanya kaitannya dengan pelunasan di tahap kedua. C. Itu karena proses seperti tadi contoh ya, BA1C-nya ketika diterapi nanti dalam 1 bulan itu biasanya agak Bisa turun, turun. agak turun Ya. ketika itu nanti bisa pelunasan di apa di tahap kedua biasanya ini termasuk semacam masuk dalam salah satu poin gagal sistem itu yang nanti seperti itu yang tidak istitoah sementara itu. Kemudian yang sama sekali tidak istitoah ini karena perlu juga nih dari jamaah. Kemarin juga kami singgung, kalau sudah dinyatakan tidak istitoah itu ya apa ya legowo lah, diterima, jangan memaksakan itu kan. Karena kemarin kami juga beri sebagai ilustrasi aja, orang dinyatakan tidak istitoah kaitannya dengan penerapan cuci darah tidak istitoah, itu tidak bisa menerima hatinya, sehingga apa ya hatinya terus bergejolak akhirnya Nyun sewu dipanggil Allah. Maka ini menjadi penting sekali lagi Bapak Ibu kalau nanti dinyatakan tidak istitoah ya adalah Allah tidak membani hukum kepada umatnya ketika tidak mampu. Itu harus disadari. Tapi juga ada orang yang ini juga menjadi perhatian kami. Enggak apa-apa, nanti saya nanti di sana enggak apa ini yang kami harus memberikan penjelasan yang luar biasa. Makanya bersama-sama kesehatan memberikan edukasi, gitu kepada jamaah. Mungkin bisa diulangi lagi yang tidak istitoah ini nanti biar apa Bapak-bapak jamaah haji ya menerima dengan baik gitu oke. Monggo dok yang tidak Oke. istitoah itu Ada meliputi 9 apa penyakit apa gitu. ya, ada 9 kondisi Oke. meniko yang tidak istitoah. Monggo mungkin bisa Yang disampaikan itu. pertama adalah gagal ginjal yang memerlukan hemodialisis atau peritoneal dialisis Cuci darah itu ya, di cuci darah. darah. Baik itu sekali dalam satu bulan pokoknya cuci darah nggak boleh ya. C. Kemudian yang kedua, gagal jantung dengan gejala yang muncul saat istirahat atau aktivitas ringan. Meniko istirahat, aktivitas ringan sudah muncul gejala untuk gagal jantung. Nah, meniko juga tidak istitoah. Kalau orang sudah pakai ring jantung itu gimana? Nah, Masuk. J, itu nanti kalau jamaah periksa di puskesmas, itu nanti akan dikonsulkan dengan pemeriksaan medis lanjut. Nah, nanti kemudian ditentukan meniko apakah masuk ke kriteria gagal jantung dengan gejala yang muncul saat istirahat atau aktivitas ringan maupun boten. Nanti menunggu dari eh, rumah sakit. Selama ini masih ada yang dalam arti yang sudah pakai ring itu berangkat, ada yang pakai ring tidak berangkat itu ada ya. Ya, itu Tidak kalau tidak pasti ketika pasang ring itu kan, itu C. pasti tidak berangkat belum tentu ya. Nah, Masih dilihat. iya, iya, tetap Oh, ya. melakukan Karena ada pemeriksaan jamaah medis yang lanjut. ada yang masih sehat ya kan ada juga teman itu saya sudah nggak ngira Pak saya itu ya biasa tapi setelah diperiksa itu kan saya harus pakai ring. Nah, itu tapi sehat jualan itu hal semacam itu mungkin masih nanti bisa Ya, lanjut ya seperti itu ya. oke, nanti itu tadi kalau dari teman-teman puskesmas, pasti kalau ada riwayat seperti itu dikonsulkan ke rumah sakit untuk penentuan Iya iya. masuk di sini atau tidak. Ya, nanti Ternyata. dilihat kan gitu. Iya, dicek dulu. Ternyata. Oke, yang kedua monggo lanjut ya. Kemudian yang ketiga, penyakit paru kronis yang memerlukan oksigen intermittent. Intermittent itu saya pakai terus dilepas, tapi terus pakai lagi. Jadi tidak bisa kemudian tanpa oksigen itu nggak bisa intermittent atau terus menerus. Nah, menikah juga Tidak tidak itu istiqoah. terus menerus ya. Terus menerus maupun intermittent. Intermittent itu sering pakai. Oh sering pakai J. banyak pakainya. Ya, banyak pakai. Itu juga. Sekali-kali apa itu mungkin masih aneh ya di maklum ya Pak gimana ya. Nah, itu nanti juga pemeriksaan Oh medis pernyataan ya lanjutan nanti lagi, Pak. Pak. Ini Ya, kebutuhan mudah-mudahan Pak oksigennya Ibu bagaimana? J. sehat lah gitu ya. Kemudian yang keempat, sirosis, stadium lanjut disertai tanda gagal fungsi hati. Nah, menikah juga kalau sudah penyakit
yang mengarah ke sana kan pasti butuh pemeriksaan medis lanjutan. Nanti mengikuti bagaimana arahan dari dokter di sana. Kemudian penyakit neurologis dan psikologis berat dengan gangguan kognitif dan disabilitas berat, penuaan disertai demensia. Nah, ini. Nah, Ini menikah yang sering kita temui di apa di embarkasi tuh. ya Ini sebenarnya standar dimensianya itu kan ada ringan, ada sedang, ada gimana? Mungkin bisa ya. dijelaskan ini. Nah sebenarnya ini juga ada pemeriksaannya nanti di puskesmas untuk menentukan demensianya itu. Nanti sudah ada skornya. Dan itu nanti ketika kita menginput di Cisco Headcast, kalau saat ini nanti otomatis Cisco Headcast-nya langsung dia tidak istitoah, istitoah, istitoah dengan pendampingan. Sudah Gitu ya. seperti itu, Oh, iya. memang agak apa ya kalau bicara istilah kasus-kasus ini real ya. Ketika mau berangkat terjadi demensia berat di apa di embarkasi. Tapi ketika di rumah jangan biasa ketemu keluarganya atau sebaliknya. Kemarin laporan dari petugas itu enggak. Ketika di sana itu kebelang nggak nyambung. Tapi begitu sudah lewat bandara mau pulang, jangan sehat dan ngerti siapa kamu. Nah itu gimana? Itu seperti itu ya, demensia itu. Nah, menikah tantangan ya. Kalau pada saat pemeriksaan medis dasar, memang kemudian tambahan pemeriksaan untuk melihat demensianya seperti apa itu bagus hasilnya kan berarti itu A. Nah, kemudian kan pasti sebelum berangkat screening dulu di embarkasi. Misalnya di embarkasi kan belum muncul gejalanya, kan Ya, bisa saja. Kemudian kan layak terbang. Baru kemudian di Arab Saudinya ya Pak, yang muncul demensia. Nah, itu ya berarti nanti dari tim kesehatannya di sana Pak yang ya. Enggak, menentukan. demensia itu ada semacam histori sebelumnya ada gejala-gejalanya apa belum pernah ada gejala kemudian langsung demensia yang seperti itu apa gimana dong itu? Karena multifaktor juga Pak untuk demensia ini. Nah itu nyatanya di tanah air kan nggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa. Lolos juga pemeriksaan terakhir di Itu embarkasi saya sudah sampaikan lolos. itu kasus-kasusnya itu ya apa ya lucu. Sampai di rumah aja sehat kan. Ketika di embarkasi itu langsung blank gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti yang Ya, tahun depan nggak enggak ada maksud saya seperti ini. tanyakan gini mungkin jamaah juga ya. Sebelumnya ada catatan kalau orang begini perilakunya ingatannya begini itu sebagai tanda demensia sehingga ketika nanti ada di embarkasi dengan kerumunan orang yang nggak biasa akhirnya itu selalu meningkat atau gimana itu? Ya, eh ya itu Pak. Inilah mengapa kemudian kita ada bridging antara Cisco Headcast dengan Oh, BPJS datanya nanti ke sana aplikasi. bisa Nanti dilihat ya. datanya bisa dilihat di sana. Ya selama ini kalau kemarin sudah masukkan di evaluasi itu masuk itu sehingga ketika di mungkin di embarkasi nggak bisa melihat historisnya itu Oke. ketika sudah masuk di bridging itu insya Allah nanti dari Iya. awal bisa kelihatan ya Cek, ini cek. riwayat kesehatan Iya, sudah. cek. Ya, ini Kemudian tujuan dari zat besi. ya itu salah satu solusi nggih, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Oke, di Indonesia mudah-mudahan ya tidak demensia lah. Tapi setiap tahun saya ketemu juga itu di Indonesia itu. Oke, lanjut yang nomor berapa tadi, Dok, yang terkait dengan tidak istitoah itu kan. Sembilan. Kemudian ada sembilan kondisi menikah Setelah demensia, kemudian setelah demensia, kemudian eh, kehamilan dalam 2 bulan terakhir atau kehamilan berisiko pada semua tahap. Jadi pada 2 bulan terakhir atau kehamilan yang berisiko semua tahap dari awal sampai akhir. Nah, mereka berisiko. juga tidak Tapi ada istiqomah. kemarin, entah nanti di tahun ini, kebijakan boleh hamil itu ada batasan berapa minggu sampai berapa minggu, ada ya? Ye. Untuk batasannya hamil menikah di usia kehamilan 14 sampai 26 minggu. Oh iya, Kata 14 minggu sampai 26 6 minggu. Di minggu. atas itu tidak boleh, di bawah itu tidak boleh. Karena harapannya ya melahirkan dulu lah di rumah. Tahun depan Iya, ya itu kan resiko C. tetap tinggi ya C. orang hamil itu. Iya, tetap resiko tinggi. Ya, lain namanya kasus selalu ada. Kemarin itu juga ada yang bersiko sampai ya ada penanganan medis juga itu. Yang kemarin itu nanti tidak nggak usah terulang lagi itu di tahun-tahun ini atau tahun sampai tahun depannya gitu Iya, kan. C. Kalau kondisi hamil kan memang hamil yang normal pun kan tetap ada risiko, J, Pak. Hanya Kan risiko. kita nggak tahu misalnya selama ANC itu baik, normal, dan sebagainya. Tapi kondisi wanita hamil ini kan juga ada resikonya tiba-tiba
Misalnya kemudian ada resiko apa, itu kan kita juga tidak tahu. Jadi dari hamil normal pun juga masih ada kemungkinan untuk resiko menimbulkan wonten. Jadi kalau dari kami, kalau memang hamil ya sebaiknya ditunda mawon Nah, ya, untuk artinya kebaikan ibu dan janin. harapannya jamaah haji ini yang hamil diberi umur panjang, tahun depan berangkat itu risikonya insya Allah haji yang ditargetkan harapannya jadi sehat, bahagia itu akan bisa tercapai lah gitu kan, diwujudkan. Oke, setelah hamil apalagi Dok? Penyakit menular aktif yang tadi Pak kami derek supaya sebelum setelah apa mendekati untuk berangkat ke embarkasi ini benar-benar banyak istirahat, kemudian dijaga pola makan karena supaya Ya, ya Dok. fit, stamina-nya fit. Jangan sampai ini ternyata sebelum berangkat malah konjungtivitis, infeksi mata. Nah, menikah kan penyakit menular aktif, nggak bisa. Kemarin kan sudah ada edaran dalam 2 hari atau berapa hari sebelumnya tolong tidak melakukan kegiatan terima tamu dan sebagainya sudah ada kita edaran kita sampaikan. Tapi namanya juga mungkin ya kita di masyarakat orang tetangga mau apa ini muntapke gitu ya hormat pada jamaah haji. Bahkan kejadian kemarin juga saya sampaikan itu sebelum berangkat kelelahan meninggal ada itu. Nah ini catatan-catatan ini jangan sampai terulang. Makanya nanti kita juga himbau kepada Bapak Ibu lewat KPU, lewat di manasik-manasik, tolong jaga sebelum berangkat itu benar-benar sehat. Termasuk penyakit yang mudah menular nanti ya mata, itu. Ya, Di sana itu sampai berapa kali kemarin itu mata saja itu sudah berangkat sampai di apa di bandara gak jadi keluar lagi pulang lagi sampai di Kuala Namu kembali lagi juga ada seperti itu kan. Nah, makanya monggo hal semacam itu perlu perlu dijaga termasuk masing TBC. Kemarin sampai ada yang menangis merasa itu TBC kan juga ada tingkatan-tingkatan. iya, Mungkin bisa dijelaskan yang iya. bisa berangkat itu TBC yang apa ya tingkat gimana dok? Ya, kalau masih ditemukan hasil laboratorium yang menikah BTA positif, Oh, itu positif. masih aktif. Ya, nanti Itu kan kan perlu pengobatan pengobatan, ya, perlu ya, pengobatan. pengobatan, kemudian nanti kalau sudah konversi ya, monggo. Kami juga kemarin juga ada yang sampai ditunggu berdasarkan hitungan 2 minggu atau berapa itu kan akhirnya juga masih positif akhirnya dipulangkan juga itu kan makanya ini dari J. hari apa jauh-jauh hari harus diperhatikan guys jamaah haji ketika itu sudah diketahui dari apa dari waktu yang masih lama itu tuh bisa diantisipasi tuh itu karena Ya, betul. apa lupa minum obat kayaknya juga akan kembali lagi ya seperti C, itu. C. Ya paling enggak kalau untuk amannya menikah seminggu sebelumnya kan memang sudah steril nggih, Maksudnya steril itu sudah untuk istirahat, Mau istirahat tidak ya. capean ngaten nggih. Ya tetap beraktivitas misalnya ke kantor ya nggak apa-apa misalnya atau aktivitas yang lain tapi untuk seminggu ini sebelum ke embarkasi bisa. Oke, lanjut dok ini ada C. 8 9. Kemudian yang terakhir kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Nah, ini kalau sudah terdiagnosa kanker kan pasti ini sudah medis lanjut nih untuk Lanjut, pasti pemeriksaan lanjut ya. kesehatan. Oke. Dan itu termasuk yang tidak istitoah. Ya, Itu yang. termasuk yang tidak istiqomah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh dokter, jadi istitoah ini menjadi penting yang tadi ada 4 tingkatan, kemudian yang terakhir tadi yang tingkat keempat memang tidak istitoah. Sekali lagi kalau sudah dinyatakan itu harus lenggono, menerima, legowo, nggih. Memang Allah tidak membani hukum kepada umatnya di luar kemampuan. Dan istitoah ini tetap akan seperti tahun kemarin sebagai syarat pelunasan. Untuk itu nanti monggo Bapak Ibu supaya itu menjaga istitoah. Nah, sekarang ini setelah tadi di panjang lebar sampaikan Bu Dokter, bagaimana kiatnya untuk menjaga kesehatan nih? Mungkin pola-pola apa yang harus dilakukan? Mungkin dari pola makan, kegiatan, pikir atau perlu melakukan apa? Ini menjelang apa ya? Menjelang pemberangkatan biar Bapak Ibu nanti pada waktunya itu ya istitoah gitu. Sehingga nanti bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Tadi sampaikan ya banyak ya fisik lah gitu kan. 90% lebih itu ya haji itu kegiatan fisik. Maka bagaimana untuk menjaga kiat tetap sehat,
pada jamaah, tentu mungkin dokter bisa memberikan pencerahan, penjelasan biar jamaah mulai sekarang berpola hidup yang sehat gitu. Ya, J, baik. Eh, Kalau sudah dilakukan pemeriksaan kemudian menandatangani komitmen, berarti itu komitmen untuk menjaga kesehatan J, Pak Sorry, supaya tetap istiqoah. Nah, kita sebenarnya di Indonesia itu sudah mengenal yang namanya cerdik. Cerdik menika singkatan. Nah, selama Bapak Ibu menerapkan cerdik, Ya. nah menika insya Allah bisa tetap dijaga untuk istitoahnya. Nah, cerdik menika C-nya adalah cek kesehatan secara berkala, artinya rutin. Nah, Bapak Ibu yang dengan hipertensi tetapi hipertensinya terkendali karena mengkonsumsi obat kan menika perlu setiap bulan cek ya. Nah, cek Itu secara diniati healing aja, jangan ya, bukan dok ya. J, cek Itu healing ke puskesmas, ya, healing ke rumah sakit. betul Pak. Cek kesehatan secara berkala. Ya. C-nya. Kemudian E. E-nya meniko adalah enyahkan asap rokok. Nah, pripun Pak Basari? Ini kan jamaah saya kira banyak yang rokok ini. C. Kan kalau saya tuh mending nggak makan daripada nggak rokok, terus nggak ada seperti itu gimana ini? Lah, makanya E-nya hilang, Pak. Oh ini Ya. monggo Bapak Ibu. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik. Ukuran rajinnya seberapa? Ini Rajin kan mungkin aktif. umur-umur kan beda ya, rajin harus C. olahraganya gimana? Ya, dan Standar ini gitu. memang disesuaikan dengan usia juga. Jadi tidak perlu kemudian terlalu dipaksakan seperti itu. Jadi Olahraga yang ideal untuk calon jamaah haji sekitar umur-umur 50 sampai ya 60 itu kira-kira apa ya? ya, itu ya Yang banyak lansia terutama lah. lansia nih. Ada yang jalan jalan sehat nih. Jangan sehat pagi gitu ya. Ya, Berapa menit itu kita? jalan sehat. 30 menit. Nggih. Ya, disesuaikan juga dengan kondisinya juga nih, Pak. Ya. Oke. Kemudian D, diet sehat dan seimbang. Seimbang sayur, buah, enten nggih, Pola makan. karbohidrat, pola makannya. Tuh, Orang cantik. makan itu tidak gugu karena ilat nih ya. Ya. Ketika rasanya enak banyak gitu kan. Kadang saya seperti itu. Tapi sesuai dengan dibutuhkan tubuh kita gitu ya. Oke. Kemudian I-nya istirahat cukup. Nah, menikah kan juga ada kaitannya dengan yang sebelum keberangkatan dengan tadi. Istirahat cukup itu berapa jam? Istirahat cukup ini juga tergantung umur juga, Pak. Pak Basuri, kalau misalnya nanti lansia disamakan dengan anak-anak kan juga beda, Gitu ya. menyesuaikan Saya dengan usia. enak siapa muda. Kalau saya itu sehari enggak tidur juga kuat, sehari tidur kuat kalau saya itu. Wah, Sehari tidur kuat, ya, tidak tidur juga kuat. J, ya, Tapi standarnya berapa? 6 jam, 8 jam J, untuk ya 7 sampai 8 jam nih untuk yang dewasa. termasuk tidur siang masuk enggak itu? Tidur siang, ya biasanya itu dalam waktu 24 jam Oh, ngaten dalam standarnya. 24 jam. Kalau siang misalkan tidur 2 jam, malamnya 6 jam itu cukup ya itu. Oke. C. Kemudian yang terakhir kelola stres. Nah, menikah juga penting untuk menjaga tetap istiqoah. Jadi stres, tekanan hidup gitu ya. Nggih, nggih Bapak Ibu, ini dari waktunya ada berapa menit? Tentu banyak pertanyaan ini kami juga nggih. Tadi dari dokter sudah menyampaikan proses cek kesehatan, apa yang dicek, yang dilihat Bapak Ibu semua terkait dengan kesehatan, kemudian nanti outputnya bagaimana, perlu tindakan lanjut, kemudian itu muaranya nanti ketentuan istitoah, yang mana istitoah tadi disebutkan ada 4 tingkatan, ya yang murni, ada pendamping, yang sementara kemudian memang tidak istitoah, dan kemudian tadi terakhir di apa disampaikan kiat-kiat bagaimana agar tetap sehat. Nah, selanjutnya masih ada waktu dokter ini coba kita lihat ya pertanyaan-pertanyaan dari sini ya kan. Masih ada 12 menit ini ya. Ini dari Mami dok ya. Mami Purwati. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selain pemateri mohon maaf nyuwun tulung mikrofon dimatikan jih. Oh sudah, tidak mengganggu materi. Oke.
Kemudian dari Pak Yusuf, apakah memang belum ada sih. Bentar, bentar, Mas ini. Nggak kelihatan Mas ini pertanyaannya. Oke, saya tak mendekat sini biar kelihatan ini. Wow, mau Firoh nggih. Assalamualaikum Bu Dokter, mau bertanya mengenai kesehatan. Kira-kira obat apa yang butuh dibawa di sana ya? Kita tahu kan di sana banyak jalan atau mungkin cuaca berbeda, ada kisi-kisi atau bocoran untuk obat yang perlu dibawa, misal salep atau obat batuk atau apa Bu. Matur nuwun. Jazakumullah khairan. Dari Maufiroh Isnanto niku. Ya, baik. Matur nuwun. Untuk obat-obatan ini tergantung kondisi nggih, Pak. Apakah benar-benar istitoah, kemudian istitoah dengan pendamping obat. Kalau istitoah dengan pendamping obat, tentu obat yang dibawa adalah obat yang dikonsumsi secara rutin berdasarkan resep dokter. Nah, kemudian obat-obat ini pasti dari puskesmas itu sudah masuk ke Siskohat. Jadi sudah masuk di daftar obat atau misalnya membawa obat-obatan yang lain itu juga disampaikan ke puskesmas supaya nanti tidak ada masalah ketika sampai di sana itu obatnya sudah tercatat semua. Dan kemudian juga sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu ini kalau yang istitoah kan artinya ini untuk jaga-jaga saja. Nah, monggo disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu tapi itu kemudian disampaikan ke petugas yang di puskesmas supaya obatnya itu masuk daftar obat yang dibawa oleh jemaah. Harus catat ya, Oke. nyatanya harus catat. Baik. Kemudian ini ada juga mohon info vaksin apa saja yang menjadi syarat pelaksanaan haji 2026. Ya, untuk vaksin untuk saat ini yang terbaru belum ada edaran dari Kementerian Kesehatan, tetapi untuk tahun 2025 kemarin itu ada vaksin meningitis, polio, dan juga riwayat vaksin COVID, ya Pak. Nah itu kan bisa di sekarang memang nggak ada vaksin COVID, tetapi untuk riwayatnya atau catatannya itu bisa dilihat di Satu Sehat. Bisa, nggak masalah. Kemudian untuk vaksin polio dan meningitis ini juga diberikan, tetapi misalnya Bapak Ibu baru setahun yang lalu vaksin meningitis. Nah, ini berarti masih bisa berlaku untuk vaksin meningitisnya. Dan yang penting nanti disampaikan saja ke petugas puskesmas. Nanti dari petugas puskesmas, oh nanti menentukan, oh ini akan vaksin meningitis lagi atau tidak. Ya. 2 tahun atau 3 tahun vaksin meningitis itu? Tergantung dari isi vaksin tersebut. Oh, gitu. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, Pak. Nanti kita lihat ketersediaan vaksin yang dari Kementerian Kesehatan apa yang digunakan. Yang vaksin COVID di tahun ini kira-kira menjadi syarat nggak? Belum, kita belum sakit matur Oh, karena boleh. masih menunggu edaran Oh, dari syarat. Kementerian Kesehatan. Oke. Tapi saya kira Bapak Ibu sudah vaksin semua nih pada saat kemarin waktu apa tahun 2021 22 nih.
Oh iya. Oh iya, ya. Ini, nah, ya kelihatan kayaknya. Sudah nih. Nggih, mohon Pak Walyono, mohon dijelaskan rincian pemeriksaan medis dasar dan penunjang wajib tadi. Oke, Ya, tadi. J. Pemeriksaan medis dasar, pemeriksaan medis dasar itu tadi Pak. Eh, Mulai dari wawancara atau kita menyebutnya anamnesis. Kemudian pemeriksaan tanda vital, tensi, kemudian suhu, nadi, ngaten. Kemudian pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Dasar ya, yang dasar. D. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan eh, pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana. Ngeten. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kognitif. Kognitif itu mengulang kata, menggambar jam, Nama ibu siapa? ya, Ya. C, menggambar jam, pemeriksaan kognitif, kemudian pemeriksaan mental, ini untuk menilai demensia, kemudian bagaimana orientasi, daya ingat, dan konsentrasi pada jemaah haji menggunakan tesnya AMT. Kemudian juga ada pemeriksaan ini untuk kemandiriannya. J, kemandirian itu nanti Kan kegiatan sehari-hari gitu ya. J. Nanti yang dilihat ada 10 Pak Basori. Yang pertama kemandirian makan. Apakah harus Berarti itu suapin ya atau dilihat, dicek gitu ya oleh J juga di ini nggih, ditanyakan. Kemudian mandi, personal hygiene, berpakaian, buang air besarnya, buang air kecil. Kemudian penggunaan kamar mandi, berpindah tempat, bisa bergeser sendiri nggak? Misalnya dari tempat tidur ke kursi. Nah, kemudian mobilisasi atau berjalan di permukaan datar dan juga naik turun tangga. Nanti ini sudah ada tabelnya, sudah ada nilainya. Yang saya matur tadi kalau dengan pendamping orang itu harus lebih dari 60. Menikah nanti ada skornya dari puskesmas nanti yang akan melakukan penilaian. Oke, oke. Lanjut itu, oke. Nah, kemudian, Assalamualaikum Bu Dokter, mau nanya mengenai sertifikat vaksin COVID-19. Saya Karmini sudah menjalani vaksin 2 kali. Tetapi sertifikat yang muncul di satu sehat hanya satu, tahap satu. Sementara yang dua tidak muncul. Tapi tercatat di kartu imunisasi COVID-19. Mohon solusinya. Artinya, Ya, ya, kalau di kartu kan sudah berarti kartunya kan sudah sudah, dua oke, kali. sudah kali. Ya. Sudah 2 kali. Oke, berarti ini sudah bisa dipakai, Pak. Oke, Ya. oke. Terus, Insya Allah. oke, aman. Oke. Saya mau matur yang pemeriksaan penunjang yang wajib nih, Pak Waliono. Pemeriksaan penunjang yang wajib meniko ada pemeriksaan darah lengkap. Kemudian ada pemeriksaan laju endap darah. Ada pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan kimia darah, pemeriksaan urin lengkap. Kemudian khusus wanita ada pemeriksaan kehamilan, PP test. Wus, gitu. Wanita Ya, bisa subur ya. D. Kemudian pemeriksaan ronsen dan juga pemeriksaan EKG. Itu yang wajib. Artinya semua ya Semua jamaah haji jamaah itu akan haji dilihat itu ya. Oke. dilakukan pemeriksaan menika. Oke. Pak Waliono, kemudian Bu Juma tadi sampun, Mbak Yuyun, Mbak Yuyun. dokter kemarin saya sudah cek kesehatan di puskesmas, namun hasil dari lab menunjukkan asam urat, bukan asam aurat ya. Asam urat di bawah normal. Mohon sarannya harus bagaimana dan harus konsumsi apa. Ya. Apakah gigi juga termasuk diperiksa, kemudian vaksin 2 kali. Oke. Monggo, niki. Oke, baik Bu Yuyun, matur nuwun. Waalaikumsalam. Untuk pemeriksaan asam urat di bawah normal, nah menika pasti dari puskesmas sudah memberikan arahan nih Pak Basori. Bagaimana yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua gigi, Gitu C. ya. Gigi Bisa. juga termasuk diperiksa Bu, karena pemeriksaan dari kepala sampai kaki, termasuk gigi. Kemudian jika saya sudah COVID 2 kali, vaksinnya Sinovac, boleh, nggak apa-apa. Oke. Kalau gigi itu standarnya gimana? Giginya ompong atau giginya yang bagaimana? Itu nanti kalau ada eh, dilihat kemudian
dari dokter pemeriksaannya, oh ini perlu pemeriksaan lanjut. Nah, pasti nanti akan dirujuk. Nah, tapi kalau normal ya sudah nggak apa-apa. Kemudian DPT, vaksin COVID bersifat wajib. Apakah vaksin COVID bersifat wajib? Nah, ini kita tidak tahu, Bu. Untuk tahun 2026 masih menunggu edaran. Nah, nomor dua kan sudah. Kemarin mendapat info ke vaksin yang diakui Moderna dan Pfizer. Itu yang tahun kemarin ya. Iya. Nanti Terkait kita dengan vaksin kita nunggu aja ya, nunggu edaran. Kalau tahun kemarin asal dia ada bukti vaksin sudah, tidak ditentukan jenis vaksinnya. Dan Pak Poniman, Assalamualaikum, Bu Dokter mau tanya kaitan dengan persyaratan sertifikat COVID. Sertifikat lengkap tapi ada kekecewaan Bu Dokter yang 3 jenis Sinovac. Enggak masalah. Enggak masalah. Tidak ditentukan jenis yang jelas vaksin. Kemarin itu asal ada COVID ini kemarin kita terima. Iya, terima ya. Sambil nunggu yang anu lah. Kalau mengacu yang kemarin insya Allah aman. Enggak masalah Pak Poniman. Berdasarkan yang berangkat tahun 2025 kemarin. Nah, mungkin ada di bawahnya masih di bawahnya Pak Poniman Mas Iksan. Di bawahnya Pak Poniman ada 5 yang baru. Kira-kira ini Mbak Indah ini ya. Ya, Bu Endah. Sedang bertugas di luar pulau, apakah bisa cek kesehatan di sana dan bagaimana prosedurnya? Itu Siskohenkes itu kan sifatnya nasional. Monggo bisa diperiksa di mana di mana bisa, Bu Endah. Bagaimana cara mengukur indeks kemandirian hingga diperoleh angka indeks kemandirian? Nah, ini ada ininya Pak Nasiruddin, ada checklistnya untuk kemandirian menika nggih. Kemandirian meniko ada 10 nanti, 10 parameter yang itu kemudian nanti akan dilakukan pengecekan dari dokter pemeriksa. Oke. Ada 10 poin ya, nanti dilakukan dengan observasi. Untuk asam urat juga di lab iya ya, asam urat. Asam urat itu juga di lab. Masuk ke pemeriksaan menika yang darah lengkap hemoglobin, leukosit, trombosit, eritrosit, hitung jenis laju enap darah, golongan darah A, B, ABO, kemudian kimia darah, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah puasa, HbA1c, kolesterol, trigliserid, SGOT, SGPT, ureum, kreatinin. Kemudian urin lengkapnya makroskopis, warna, kejernihan bau, dan mikroskopisnya sedimen, leukosit, eritrosit, glukosa, protein urin, dan untuk wanita hamil tes urin. Ini pertanyaannya yang mungkin jawab itu hampir sama. Istitoah hanya saat untuk pelunasan saja, besok mau berangkat cek lagi. Ya kalau sudah istitoah insya Allah berangkat. Nanti cek terakhir itu di embarkasi. Kemudian maaf saya baca katanya kesehatan ada tambahan vaksin COVID, tadi sudah biasa. Kemudian hadir di Bangka hadir, terakhir pernah operasi tulang belakang dan pasang platina. Apakah platina harus diambil karena nanti ngaruh digit bandara? Itu nanti ada keterangannya. Ada keterangannya. Mudah-mudahan bisa Pak, bisa tetap lolos kan gitu. Ini katanya Yuk, monggo nanti bisa dilihat di YouTube ini di YouTube bidang PHU Kanwil. Kemudian bawah aja ini tidak istiqomah ada 9 pohon diulang. Ya nanti bisa di waktu-waktu yang lain banyak hampir semuanya nih ya. Ini juga sudah terjawab Pak. Kemudian terkait BPJS juga sudah terdaftar tapi tidak punya kartu, tak punya aplikasinya. Enggak apa-apa. Nanti masuk nik di puskesmas itu otomatis sudah keluar kok Pak keterangan BPJS-nya aktif atau tidak. Assalamualaikum. Izin bertanya kabarnya vaksin. Bicara lagi kaitannya dengan vaksin lagi sudah. Vaksin insya Allah sampai detik ini
yang kemarin sudah lolos semua. Ya, Oke. nanti kalau ada informasi kita beri informasi selanjutnya. Mohon cek kesehatan yang sudah dilakukan sebelumnya di puskesmas dinyatakan layak istitaah dengan sebelum berangkat haji apakah sama gitu. Iya, kita kalau sudah istitaah insya Allah gitu. Nanti yang terakhir dilihat di embarkasi kan. Berapa biaya cek kesehatan mulai kapan dilaksanakan ini mungkin Ya, banyak ini pertanyaan. kalau masing-masing kabupaten kota mereka sudah ada ketetapan pola tarifnya sendiri, Pak. Oh, nggih, Oke, ya, ada nantinya. ditetapkan. Nggih. Nggih. Ada berapa izin bertanya jika sedang berada di luar negeri dalam kembali saat pemeriksaan kesehatan bagaimana sih alternatif solusinya? Sedang berada di luar negeri dan belum dapat kembali saat pemeriksaan kesehatan. Ya kalau belum periksa kesehatan ya belum bisa diinput ya otomatis nggak ada keterangannya, tidak memenuhi kan gitu kan. Ya cari waktu yang bisa untuk melakukan kesehatan nanti bisa waktu pulang tuh termasuk orang luar negeri kaitan dengan paspor banyak masalahnya. Yang penting komunikasi dulu dengan Kemenak lah gitu. Dengan kesehatan nanti kita akan komunikasi. Surat vaksinnya ada tapi bukti ceknya udah Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Oke. Kehamilan tadi ya 14 sampai 26. 26. Apakah bila komorbid dan konsumsi obat rutin pengalaman tahun-tahun sebelumnya tetap bias Bisa. bisa berangkat dan bisa istitoah. C. Oke, vaksin meningitis kapan, di mana, bayar berapa? Ini gratis kalau meningitis ya. Kalau Di iya, puskesmas gratis nanti. di puskesmas. Nanti menunggu untuk pengiriman vaksin dari kementerian. Nggih, tadi pertanyaannya banyak. Kalau diikuti nanti sampai maghrib nggak selesai. Udah Kalau selesai. kaitan dengan kesehatan itu luar biasa jamaah haji karena ini penting sangat menentukan untuk eh, kelayaan atau istitoah yang untuk bisa berangkat jamaah haji. Nggih, Bapak Ibu jamaah haji pemeriksa yang berbahagia, nggih. Terima kasih Bu Dokter yang telah mendampingi kita bincang-bincang terkait dengan kebijakan kesehatan dengan harapan mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat. Mungkin ada pesan terakhir kepada jamaah haji, Bu Dokter, biar jamaah haji selalu dalam keadaan sehat. Mungkin pesan-pesan yang terakhir. Ya, itu tadi Pak, singkat, padat, cerdik. Wah, cerdik diulang Oke, lagi. Cerdik C-nya cek. cek rutin, Oke, enyahkan asap rokok. menyiapkan asal rokok. Nah, ini kalau rokok ya, rutin protes. R-nya Rajin rajin kegiatan olahraga. gitu ya. Oke, Kemudian D-nya diet seimbang, oh seimbang makannya, oke. Kemudian istirahat cukup, istirahat yang cukup, kelola stres. kelola stres, jangan stres. Makanya kalau hari Jumat, habis Jumatan di rumah ikut manasik gaji online ini tambah ilmu dan mudah-mudahan kami Bapak Ibu tidak stres, gitu ya, gitu. Oke, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, ini waktu sudah 7 menit lebih ya pada acara di sesi ke-5 ini dan kami ucapkan terima kasih dokter. Oke, sami-sami. Kita bersama-sama untuk mendampingi kepada jamaah haji. Mudah-mudahan jamaah haji itu dalam melaksanakan nanti sampai berangkat dalam kondisi sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara podcast bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi ini ikhtiar kami bersama-sama di bidang PHU agar Bapak Ibu punya kemampuan baik itu terkait dengan ilmu manasik haji maupun dengan kesehatan dan sebagainya. Yang harapan kami sekali lagi Bapak Ibu bisa berangkat dalam keadaan sehat bahagia. Demikian dan mari kita akhiri acara di seri kelima ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih dokter. Mudah-mudahan kita nanti kapan bisa bertemu lagi dengan para jamaah. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.